Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Parul Fauji. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan pokoknya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan dengan kegiatan utamanya adalah memberikan atau menjual jasa. Karakteristik perusahaan jasa yang ke-1, tidak berwujud. Artinya, sifat jasa yang tidak memiliki wujud fisik, nyata, atau real yang dapat diraba atau dilihat. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan, yang berarti keduanya dilakukan secara bersama. Yang ketiga, berubah-ubah. Artinya, sifat jasa tidak dapat distandarisasikan karena sangat bergantung pada faktor selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Yang keempat, tidak dapat disimpan. Artinya, jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Yang selanjutnya, bukti transaksi. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan harus ada bukti transaksinya. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dari bukti-bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Jenis bukti transaksi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang ke-1, buku intern adalah bukti yang berasal atau dibuat oleh perusahaan sendiri, misalnya memo yang dibuat oleh manajer perusahaan. Yang kedua, bukti ekstern. Bukti ekstern adalah bukti yang berasal dari pihak lain atau dari luar perusahaan. Berikut contoh dari bukti ekstern. Yang ke-1, faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Yang kedua, kwitansi adalah catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. Yang ketiga, nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Dan yang keempat, bukti memorial adalah bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern. Yang kelima, bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar atau BKK adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran secara tunai, misalnya pembayaran ongkos-ongkos, pembayaran utang, dan pembelian secara tunai. Yang selanjutnya, yang ketujuh, bukti kas masuk atau BKM adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang dilakukan dengan tunai atau kontan, misalnya penerimaan piutang, penerimaan pendapatan, penerimaan sewa, dan penerimaan bunga. Yang ketujuh, cek. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Cek dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank tersebut. Yang selanjutnya, materi tentang debit, kredit, dan aturan saldo normal. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi dan kejadian selanjutnya ditentukan letak pencatatannya. Setiap transaksi paling tidak mempengaruhi dua akun atau rekening yang akan dicatat dalam sepasang rekening yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Oleh karena itu, pencatatannya disebut dengan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system. Artinya setiap pencatatan di debit harus juga dicatat di kredit dengan besar yang sama atau seimbang. Yang selanjutnya, pengertian debit dan kredit. Di dalam akuntansi terdapat istilah debit dan kredit. Debit di dalam akuntansi memiliki arti mencatat penambahan akun harta dan beban, juga pengurangan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan kredit adalah mencatat pengurangan akun harta, beban, juga penambahan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Debit dan kredit digunakan untuk membedakan penambahan dan pengurangan dari setiap akun. Maka dapat disimpulkan bahwa saldo normal akun harta dan benda berada pada debit dan saldo anormal akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan berada pada kredit. Yang selanjutnya, yang kedua,
Mekanisme debit dan kredit. Setiap transaksi berpengaruh pada suatu rekening atau akun. Rekening atau akun ini merupakan tempat mencatat sekelompok transaksi yang sejenis. Misalnya, transaksi yang berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan uang tunai dimasukkan dalam rekening atau akun kas. Berdasarkan bukti transaksi, selanjutnya dicatat dalam buku harian. Dalam hal ini disebut buku jurnal. Sebelum dicatat, terlebih dahulu dianalisis pengaruhnya terhadap posisi harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Dan materi yang selanjutnya yaitu penggolongan akun. Akun adalah suatu alat yang untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan akibat, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi-operasi perusahaan dari hari ke hari. Berdasarkan sifatnya, akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang ke-1, akun real merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam neraca, yang terdiri atas kelompok akun aktiva, utang, dan modal. Yang kedua, akun nominal merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi, terdiri atas kelompok akun penghasilan dan kelompok akun biaya atau beban. Setelah mengetahui pengelompokan akun, dalam proses pencatatan selanjutnya diperlukan kode akun. Kode akun ini digunakan untuk memudahkan pencatatan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan. Setiap perusahaan dapat menerapkan aturan yang berbeda mengenai pengkodean akun sesuai dengan kebijaksanaan manajemen dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. Berikut ini beberapa kode akun yang dapat digunakan, seperti kode numeralia, desima, dan blok. Kode numeralia adalah cara pengkodean akun berdasarkan nomor secara berurutan yang dapat dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, kode desimal adalah cara pembelian kode akun dengan menggunakan lebih dari satu angka dan setiap angka mempunyai arti. Yang ketiga, kode blok adalah pemberian kode akun dengan cara memberikan satu blok kode di setiap kelompok akun. Misalnya harta diberikan nomor 100 sampai 199 dan kewajiban nomor 200 sampai 299. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.